Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi subbarisan, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar analisis real. Sebelumnya, perkenalkan saya Nelly Sulfayani dengan NIM 2101015010002 dari kelas A2 2021. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait subbarisan, kita harus mengetahui apa itu subbarisan. Nah, secara singkat, subbarisan itu adalah bagian-bagian dari suatu barisan utama, atau bisa kita katakan bahwa beberapa bagian dari barisan utama. Nah, di sini ada definisi subbarisan, di mana diberikan X sama dengan Xn barisan bilangan real dan N1 lebih kecil dari N2, lebih kecil, mohon maaf di sini ada kesalahan. Di sini seharusnya lebih kecil dari N3, lebih kecil dan seterusnya lebih kecil dari Nr. Nah, barisan bilangan asli ini naik monoton. Kemudian barisan bilangan real X-aksen yang diberikan oleh Xn1, Xn2, dan seterusnya sampai dengan Xnr itu disebut sebagai barisan bagian atau subbarisan dari X. Nah, bisa kita tuliskan X-aksen sama dengan Xnr. Jadi yang perlu kita ingat bahwa subbarisan itu harus memenuhi N1 lebih kecil dari N2, lebih kecil dari N3, dan seterusnya. Kemudian barisan bilangannya itu juga monoton. Maksud saya maksud saya subbarisan ini itu barisan bilangan asli yang naik monoton. Kemudian misalkan barisan Xn sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, di sini kita misalkan bahwa Xnk adalah subbarisan dari Xn ini. Nah, jika Xnk-nya itu himpunan dari Xn1, Xn2, Xn3, dan seterusnya. Nah, ini karena kita misalkan bahwa Xnk-nya itu adalah subbarisan dari Xn, maka himpunan dari Xn1, Xn2, Xn3 ini harus merupakan himpunan bagian dari Xn, di mana Xn tadi itu X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, di mana di sini Nk-nya itu naik secara monoton. Nah, perlu kita ketahui bahwa subbarisan ini ada keterkaitannya dengan ekor barisan. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwa ekor barisan itu adalah barisan yang di mana kita bagi dua barisannya, di mana ada yang menjadi kepala dan ada yang menjadi ekor dari barisannya. Misalnya di sini ekor barisan yang kita notasikan sebagai XK, di mana K-nya itu sama dengan 3. Jadi di sini kita potong 3 angka pertama pada barisan tersebut. Nah, di sini kita potong sampai angka 3. Jadi yang menjadi ekor barisannya itu adalah 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian untuk subbarisan, seperti definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa subbarisan itu dia N1-nya itu lebih kecil dari N2, kemudian dia naik monoton. Nah, subbarisan itu merupakan bagian dari barisan utama, atau dia merupakan himpunan bagian dari barisan utama. Nah, misalnya di sini barisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk subbarisannya itu kita ambil bilangan ganjil. Jadi subbarisannya itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya.
Lalu apa sebenarnya keterkaitan antara ekor barisan dengan subbarisan ini? Nah, eh, kita lihat di sini bahwa misalnya ini tadi ekor barisan. Ekor barisan yang kita ambil di sini kita potong setelah angka 3, jadi ekor barisannya itu 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, ini ekor barisan ini tidak lain adalah himpunan bagian dari barisan utama. Jadi sebenarnya ekor barisan ini itu sudah merupakan subbarisan. Karena ekor barisan ini juga memenuhi syarat dari subbarisan tadi, di mana N1-nya itu lebih kecil dari N2, kemudian dia itu naik secara monoton. Kemudian untuk subbarisan, di mana di sini kita ambil tadi bilangan ganjil. Jadi subbarisannya itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, subbarisan ini tidak bisa kita katakan sebagai ekor barisan karena tadi ekor barisan itu kita potong beberapa angka depan dari barisan utama. Sedangkan untuk subbarisan ini ambil beberapa dari barisan utama. Nah, tidak mesti dia berurutan dan tidak mesti dia merupakan elemen-elemen pertama. Jadi di sini subbarisannya tadi 1, 3, 5, 7. Nah, ini tidak bisa kita katakan ekor barisan karena tidak ada angka 2 di sini. Sedangkan untuk ekor barisan itu dia harus barisannya itu dibagi 2, jadi barisan terdepan itu berurutan, tidak ada yang dilangkahi. Tidak seperti subbarisan. Jadi intinya di sini bisa kita simpulkan bahwa ekor barisan itu termasuk subbarisan, sedangkan subbarisan itu belum tentu termasuk ekor barisan. Nah, selanjutnya di sini contoh terkait subbarisan. Nah, misalkan di sini terdapat barisan bilangan asli, barisan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian ada barisan A, di mana barisan A ini terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, atau bisa kita katakan terdiri dari bilangan asli ganjil. Nah, A ini termasuk ke dalam subbarisan dari X. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat N1 lebih kecil dari N, kemudian semua anggota A itu juga ada pada barisan X. Kemudian dia juga memenuhi syarat monoton, naik secara monoton. Jadi barisan A ini merupakan subbarisan dari X. Begitupun untuk barisan B, di mana pada barisan B ini kita ambil bilangan genap. Nah, di sini memenuhi bahwa N1-nya itu lebih kecil dari N2, kemudian dia naik secara monoton dan semua anggota dari barisan B ini itu termasuk ke dalam termasuk ke dalam anggota barisan X. Kemudian untuk barisan C yang terdiri dari 2, 5, 6, 1, 7, 3, 0 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata terdapat N1 yang tidak lebih kecil dari N2. Nah, di sini ada barisannya itu 2, 5, 6 terus 1. Nah, 6 ini lebih besar dari 1, jadi dia tidak memenuhi syarat N1 kecil dari N2. Kemudian di sini terdapat juga angka 0, sedangkan pada barisan X itu tidak ada angka 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan C ini bukan merupakan subbarisan dari X. Kemudian selanjutnya terdapat definisi limit parsial, di mana di sini dikatakan bahwa bilangan X disebut limit parsial dari barisan X jika terdapat
subbarisan dari X yang konvergen ke X. Nah, di sini ada juga teorema 2.4.3, di mana di sini dikatakan bahwa jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke X, maka untuk sebarang barisan bagian dari X atau subbarisan dari X itu juga akan konvergen ke X. Nah, untuk pembuktiannya di sini karena tadi dikatakan bahwa barisan X sama dengan Xn itu konvergen ke X, maka ini berarti bahwa untuk setiap bilangan epsilon yang lebih besar dari 0, itu akan terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K akan berlaku mutlak Xn dikurang X itu lebih kecil dari epsilon. Kemudian selanjutnya di sini kita ambil sebarang subbarisan dari X, misalnya diambil X aksen sama dengan XRN. Nah, jelas di sini bahwa Rn itu lebih besar atau sama dengan N. Nah, ini berarti bahwa Rn yang lebih besar atau sama dengan K itu juga akan berakibat mutlak XRN dikurang X lebih kecil dari E. Jadi, subbarisan X aksen itu juga akan konvergen ke X. Jadi teorema ini terbukti. Kemudian dari teorema tersebut ada akibat 2.4.4, di mana dikatakan bahwa jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke X, dan jika M sebarang bilangan asli, maka untuk barisan X aksen yang terdiri dari XM, XM tambah 1, dan seterusnya, itu juga konvergen ke X. Kemudian selanjutnya terdapat teorema 2.4.5, di mana pada teorema ini diberikan X sama dengan Xn barisan bilangan real. Nah, ada 3 pernyataan yang ekivalen, di mana pernyataan pertamanya itu barisan X sama dengan Xn itu tidak konvergen ke X. Kemudian pernyataan kedua, terdapat epsilon 0 yang lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap K yang merupakan anggota dari bilangan asli, akan terdapat RK yang merupakan anggota dari himpunan bagian, sehingga RK-nya di sini itu akan lebih besar atau sama dengan K, dan mutlak dari XRK dikurang X-nya itu akan lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Kemudian pernyataan ketiganya itu terdapat epsilon 0 yang lebih besar dari 0, dan subbarisan X aksen sama dengan XRN, sehingga untuk mutlak XRN dikurang X itu akan lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Nah, untuk pembuktiannya di sini ada tiga langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita buktikan bahwa pernyataan pertama itu mengakibatkan pernyataan kedua. Nah, di sini jelas bahwa pernyataan pertama itu berakibat pernyataan kedua, karena pernyataan kedua ini merupakan negasi dari definisi barisan X konvergen ke X. Kemudian yang kedua yang kita lakukan di sini yaitu buktikan bahwa pernyataan kedua maka pernyataan ketiga. Nah, menurut pernyataan kedua yang mengatakan bahwa untuk setiap K itu terdapat RK, sehingga mutlak dari XRK dikurang X itu akan lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Jadi di sini akan terdapat barisan XRK, sehingga mutlak dari XRK dikurang X itu lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Kemudian yang ketiga yaitu kita buktikan pernyataan ketiga berakibat pernyataan pertama. Nah, di sini kita andaikan bahwa barisan X itu konvergen ke X, maka untuk bilangan epsilon yang lebih besar dari 0, pada persamaan, maksud saya pada pernyataan ketiga ini,
itu terdapat bilangan asli K, sehingga untuk N yang lebih besar atau sama dengan K akan berlaku mutlak Xn dikurang X kecil dari epsilon 0. Nah, di sini kita khususkan untuk RK yang lebih besar dari K. Itu pastinya juga akan berlaku epsilon, maksud saya mutlak dari XRK dikurang X itu lebih kecil dari epsilon 0. Nah, di mana hal ini bertentangan dengan pernyataan yang kedua. Jadi, seharusnya di sini barisan X itu tidak konvergen ke X. Kemudian selanjutnya terdapat teorema tentang kriteria divergensi. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa jika barisan bilangan real X sama dengan Xn itu memenuhi salah satu dari sifat berikut, maka barisan X ini dikatakan divergen. Di mana sifat yang pertama yaitu X mempunyai dua barisan bagian konvergen, yaitu X aksen sama dengan XNK dan X double aksen sama dengan XRN dengan limit dari kedua subbagian, maksud saya subbarisan ini itu limitnya tidak sama. Kemudian sifat yang kedua yaitu X-nya tidak terbatas. Nah, di sini langsung saja kita ke contoh, di mana di sini ada barisan 1,1/2, 3,1/4, dan seterusnya. Nah, ini divergen. Di sini kita buktikan bahwa barisan ini divergen. Yang pertama yaitu kita misalkan barisan tersebut dengan Y sama dengan YN. Nah, di mana YN-nya di sini akan sama dengan 1/N jika N-nya itu merupakan bilangan asli yang genap. Kemudian YN-nya itu akan sama dengan N jika N-nya itu bilangan asli yang ganjil. Nah, dari sini jelas bahwa Y itu tidak terbatas. Jadi untuk barisan Y sama dengan YN, dia merupakan barisan yang divergen. Kemudian selanjutnya ada soal yang saya ambil dari PDF yang diberikan oleh dosen pengampu, di mana di sini saya mengambil soal yaitu berikan contoh barisan tak terbatas yang mempunyai subbarisan konvergen. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita misalkan bahwa barisan X di mana barisan X ini sama dengan Xn itu merupakan barisan yang tak terbatas dengan Xn-nya itu sama dengan 1/N jika N-nya itu bilangan asli yang genap, kemudian Xn sama dengan N jika N-nya itu bilangan asli yang ganjil. Nah, di sini kita ambil sebarang subbarisan dari Xn. Misalnya di sini saya ambil Xn aksen sama dengan 3N dikurang 1. Nah, di mana ini tidak terbatas, sehingga untuk Xn dia juga tidak terbatas. Kemudian saya ambil lagi subbarisan dari Xn yaitu Xn double aksen, yaitu 1/3N 1/3N, di mana ini konvergen ke 0. Jadi di sini telah saya temukan satu contoh dari barisan tak terbatas yang mempunyai subbarisan konvergen, yaitu barisan X sama dengan Xn dengan Xn sama dengan 1/N jika N-nya itu elemen asli yang genap, kemudian Xn sama dengan N jika N-nya itu bilangan asli yang ganjil. Mungkin itu pembahasan materi dari saya terkait subbarisan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.